Jika putri Anda ingin pergi jauh bersama seorang pria asing yang baru dikenalnya selama 10 hari, apa yang akan Anda lakukan? Akankah Anda mati-matian menahannya atau membiarkannya pergi dengan berlinang air mata? Seluruh desa mengatakan saya gila. Bahkan kakak saya menelepon reporter, mengatakan saya ditipu oleh pria asing. Tapi meskipun begitu, saya tetap naik pesawat itu. Setahun kemudian, ayah saya duduk di kursi roda, tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Di depan pria itu, ia berlutut, menangis tersedu-sedu hingga tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Ini adalah kisah dari keputusasaan menuju keajaiban. Jika Anda bersedia, saya akan menceritakannya dari awal. Nama saya Aishan. Tahun itu, saya baru berusia 23 tahun. Saya tinggal di sebuah kota terpencil di Kazakhstan bernama Kokshetau. Tempat itu sangat terpencil. Banyak orang bahkan belum pernah mendengarnya. Setiap pagi, pukul 4, alarm berbunyi dan saya harus bangun dari tempat tidur. Di luar, langit masih gelap. Udara dingin menusuk tulang seperti pisau. Saya berjalan dalam kegelapan ke dapur dan mulai menguleni adonan. Sambil menguleni, saya mendengar ayah saya berguling di kamar sebelah. 5 tahun lalu ia mengalami kecelakaan mobil. Sejak itu, kedua kakinya bermasalah besar dan hampir tidak bisa bergerak normal seperti dulu. Beberapa tahun terakhir, ia hanya bisa duduk di kursi roda setiap hari dan harus bergantung pada orang lain untuk pergi kemanapun. Ibu saya memiliki gangguan pendengaran sejak kecil. Hampir seluruh komunikasinya dengan orang luar menggunakan bahasa isyarat. Adik saya, Aisyah, masih SMA, dan biaya sekolahnya setiap semester selalu membuat saya terengah-engah. Kehidupan keluarga berempat sepenuhnya bergantung pada pundak saya seorang diri. Saya membagi adonan yang sudah diuleni menjadi potongan-potongan kecil dan memasukkannya ke dalam minyak panas. Setelah kedua sisinya berwarna keemasan, saya mengangkatnya dan menatanya rapi di keranjang bambu. Ini adalah roti goreng tradisional khas Kazakhstan, keahlian yang saya pelajari dari nenek saya sejak kecil. Kemudian, saya akan mendorong gerobak tua yang hampir rusak itu selama 20 menit ke satu-satunya pasar kota. Seharian penuh bekerja. Penghasilan yang saya dapatkan, jika dikonversi ke rupiah, hanya sekitar 100.000 rupiah lebih. Itu adalah semua yang bisa saya hasilkan dalam sehari. Tangan saya selalu berlumuran tepung sepanjang tahun. Tepung di sela kuku saya tidak pernah bisa bersih sempurna, dan punggung saya sering sakit hingga tidak bisa berdiri tegak. Tapi saya tidak pernah berani mengeluh, karena saya tahu betul, jika saya berhenti sejenak, keluarga ini tidak akan bertahan. Kakak saya, Martina, menempuh jalan lain. Sejak kecil ia sangat pintar, kemudian masuk universitas di Almaty. Setelah lulus, ia langsung bekerja di kota besar dan tidak pernah kembali. Sesekali ia menelepon ke rumah, dengan nada yang selalu sedikit merendahkan. Martina berkata di telepon, "Aishan, kenapa kamu tidak kuliah? Apa masa depanmu jika hanya menjual roti goreng setiap hari?" Saya menggigit bibir, tidak menjawab. Ia selalu berpikir saya rela tinggal di kampung, padahal sebenarnya saya tidak punya pilihan lain. Seseorang harus menopang keluarga ini, dan orang itu hanyalah saya. Hidup terus berulang setiap hari, tanpa akhir, tanpa harapan. Sampai pagi di bulan Agustus 2024 itu, semuanya mulai perlahan berubah. Hari itu, di pasar, datang seorang asing. Ia berwajah Asia, sangat tinggi, mengenakan kemeja biru muda yang bersih dan rapi. Sekilas, sudah jelas ia bukan penduduk lokal. Bahkan cara jalannya pun berbeda dengan pria-pria di desa. Ia berjalan ke warung saya dan berkata dengan bahasa yang kaku, "Maaf, apakah ada jajanan tradisional di sini?" Pelafalannya canggung, tapi nadanya sangat sopan. Saya menunjuk ke roti goreng di meja. "Ini semua buatan saya. Anda mau coba?" Saya mengambil sepotong roti yang baru saja digoreng dan memberikannya kepadanya. Ia menerimanya, menggigitnya, dan sedetik kemudian ekspresinya berubah. Matanya langsung berbinar, mulutnya sedikit terbuka, seolah-olah ia benar-benar terkejut. "Enak sekali. Ini benar-benar enak. Cara membuatnya sangat unik. Bisakah Anda ceritakan bagaimana membuatnya?" Saya tertegun sejenak. "Anda ingin belajar?" Ia tersenyum. "Saya dari Indonesia. Saya biasanya bekerja sebagai pembeli bahan makanan. Saya selalu mencari makanan tradisional yang khas seperti ini." Selesai berbicara, ia mengeluarkan kartu nama dari sakunya dan memberikannya kepada saya. Di atasnya tercetak 3 kata, "Rio Permana." Itu adalah pertama kalinya saya mendengar nama Indonesia. Sebelumnya, saya hanya tahu bahwa di sana banyak film dan drama dibuat. Selain itu, saya hampir tidak tahu apa-apa tentang Indonesia.
Saya menyimpan kartu nama itu di saku celemek, tanpa terlalu memikirkannya. Saat itu saya berpikir, ia hanya seorang turis yang lewat. Mungkin dalam 2 hari tidak akan bertemu lagi. Tapi saya salah. Sejak hari itu, Rio muncul di pasar setiap hari. Setiap kali, ia akan membeli beberapa potong roti goreng, lalu berdiri di samping warung dan berbicara dengan saya. Awalnya, saya merasa sangat tidak nyaman. Dalam hati, saya terus bertanya-tanya, apa sebenarnya yang diinginkan pria asing ini? Tapi Rio benar-benar berbeda dari orang lain. Ia akan mendengarkan saya dengan sangat serius, tidak peduli apa yang saya katakan. Ia tidak akan pernah memotong pembicaraan saya sembarangan. Saya bercerita padanya tentang penyakit ayah, ketidaknyamanan ibu, dan biaya sekolah Aisyah yang membuat saya terengah-engah setiap hari. Hal-hal yang tidak pernah saya ceritakan kepada siapapun. Entah kenapa, di hadapan Rio, saya malah menceritakan semuanya. Rio hanya mendengarkan dengan tenang, sesekali mengangguk pelan. Tatapan matanya sangat hangat. Suatu sore, menjelang tutup warung, Rio tiba-tiba bertanya kepada saya, "Aishan, pernahkah kamu memikirkan mimpimu sendiri?" Gerakan tangan saya langsung terhenti. Mimpi? Saya berpikir lama. Akhirnya hanya tersenyum pahit sambil menggelengkan kepala. Saya tidak punya mimpi. Asalkan anggota keluarga sehat dan kami bisa makan setiap hari, itu sudah cukup. Rio menatap saya dan tersenyum. Itu juga sangat bagus. Itu sudah merupakan mimpi yang luar biasa. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Tapi, menurut saya, Aishan pasti bisa melakukan lebih dari itu. Keahlianmu sangat bagus. Orang Indonesia pasti juga akan sangat menyukainya. Saya sebenarnya tidak terlalu mengerti apa yang ia katakan. Saya hanya seorang gadis penjual roti goreng di desa. Bagaimana mungkin saya bisa melakukan hal-hal besar? Begitulah, 1 bulan berlalu tanpa terasa. Rio tinggal di Kokshetau selama 1 bulan penuh. Tapi pekerjaan pasti ada akhirnya. Malam sebelum ia pergi, ia mengajak saya makan malam di sebuah restoran kecil di samping pasar. Itu adalah pertama kalinya saya makan di restoran dengan orang lain, dan saya merasa sangat gugup. Rio juga terlihat sedikit berbeda dari biasanya. Beberapa kali ia ingin berbicara tapi berhenti. Di tengah makan, ia akhirnya meletakkan sumpitnya dan menatap saya dengan serius. "Aishan, besok saya harus kembali ke Indonesia." Saya mengangguk. Entah kenapa, hati saya tiba-tiba terasa kosong. Saya tahu. Rio menarik napas. "Tapi saya ingin menanyakan satu hal padamu." Saya mengangkat kepala menatapnya. Tatapan matanya tiba-tiba menjadi sangat serius. "Aishan, maukah kamu datang ke Indonesia?" Saya sempat mengira saya salah dengar. "Indonesia?" "Ya, datanglah ke Indonesia dan mulailah usaha dengan keahlianmu. Roti goreng tradisional dan kue-kue buatanmu pasti akan disukai orang Indonesia. Urusan prosedur dan modal, saya akan urus. Kamu hanya perlu fokus pada hal yang paling kamu kuasai." Pada saat itu, seluruh tubuh saya membeku. Pergi ke Indonesia, itu adalah tempat yang sangat jauh bagi saya. Sangat jauh hingga saya tidak pernah berani memikirkannya sebelumnya. Saya memegang gelas, bertanya dengan suara pelan. "Tapi bagaimana dengan keluarga saya? Mereka semua butuh perhatian. Biaya sekolah Aisyah juga harus terus dibayar." Rio terdiam sejenak, lalu perlahan berkata, "Jika usahamu benar-benar berhasil, kamu bisa mengirim lebih banyak uang ke rumah. Sekarang di sini kamu hanya bisa menghasilkan sekitar 100.000 rupiah lebih dalam sehari. Tapi di Indonesia, keahlianmu bernilai lebih dari itu." Saya menunduk, memegang gelas air di tangan lebih erat. Hati saya kacau balau. Di satu sisi ada keluarga. Di sisi lain ada masa depan yang tidak pernah saya bayangkan. Malam itu, saya hampir tidak tidur semalaman. Saya berbaring di tempat tidur, bolak-balik. Di kepala saya hanya ada setiap kata yang diucapkan Rio. Pergi ke Indonesia, 3 kata ini seperti batu besar yang menghantam kehidupan saya yang awalnya tenang. Meskipun terdengar tidak masuk akal, entah kenapa, hati saya terus bergejolak. Setelah Rio kembali ke Indonesia, kami bertukar pesan setiap hari. Ia akan mengirimkan foto-foto Indonesia kepada saya. Gedung-gedung tinggi, jalanan yang bersih, dan berbagai macam jajanan yang membuat mata silau. Ia juga akan memberitahu saya satu persatu tentang prosedur visa, bagaimana mengurusnya, dan dokumen apa saja yang perlu disiapkan. Rio menulis dalam pesannya, "Jangan takut, saya akan berusaha membantu mengurus semuanya. Aishan, kamu hanya perlu memikirkan baik-baik apakah kamu benar-benar ingin mengambil langkah ini." Tapi segalanya tidak berjalan mulus. Entah bagaimana, kabar itu tersebar. Martina dengan cepat mengetahuinya.
Malam itu, telepon tiba-tiba berdering. Begitu saya mengangkatnya, saya mendengar Martina berteriak dari seberang telepon. "Aishan, kamu gila ya? Kamu baru kenal pria itu berapa lama? Sudah mau ikut dia ke Indonesia?" Saya cepat-cepat berkata, "Kakak, dengarkan saya dulu. Rio bukan orang jahat. Ini benar-benar kesempatan bagi saya." Martina sama sekali tidak memberi saya kesempatan untuk menjelaskan. "Kesempatan? Bagaimana kamu tahu itu bukan penipuan? Kamu tidak pernah melihat berita tentang penipuan pernikahan internasional semacam itu?" Saya buru-buru berkata, "Bukan begitu, Kak. Rio benar-benar berbeda." Ia berteriak lebih keras. "Lalu bagaimana dengan ayah dan ibu? Bagaimana dengan Aisyah? Setelah kamu pergi, siapa yang akan menjaga mereka?" Saya langsung tidak bisa berkata apa-apa, karena semua yang ia katakan adalah fakta. Tapi di hati saya, ada suara kecil lain yang terus bertanya, apakah saya benar-benar harus menjalani hidup seperti ini selamanya? Saya memberanikan diri, akhirnya mengucapkan kalimat itu, "Kakak, saya juga ingin memiliki hidup saya sendiri. Saya tidak mungkin tinggal di sini menjual roti goreng seumur hidup." Ujung telepon terdiam beberapa detik. Lalu Martina hampir berteriak, "Jadi kamu mau menyerahkan dirimu pada pria asing?" Sedetik kemudian, telepon ditutup dengan kasar. Saya memegang ponsel, tangan saya terus gemetar. Saya pikir masalah sudah cukup buruk sampai di situ, tapi ternyata ada masalah yang lebih besar di kemudian hari. Beberapa hari kemudian, tiba-tiba datang seorang reporter ke desa. Ternyata Martina menelepon stasiun berita lokal dan melaporkan. Ia mengatakan bahwa adiknya ditipu oleh seorang pria Asia, bahkan mencurigai ada hubungannya dengan perdagangan manusia. Reporter itu membawa kamera langsung ke depan rumah saya. "Nona Aishan, apakah Anda dipaksa pergi ke Indonesia?" Saya menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. "Tidak, ini keputusan saya sendiri." Reporter itu bertanya lagi, "Tapi keluarga Anda semua menentang, bukan?" Saya mengangkat kepala menatap kamera. "Ini hidup saya akan bertanggung jawab sendiri." Berita itu ditayangkan, dan seluruh kota membicarakannya. Pedagang di pasar, tetangga sebelah, bahkan orang-orang yang sama sekali tidak saya kenal, semua menunjuk-nunjuk di belakang. "Kamu dengar tidak? Aishan akan dijual ke Asia." Kasihan sekali, sampai tidak peduli keluarganya. Pasti pria asing itu yang menipunya. Kata-kata itu satu persatu menusuk hati saya, dan saya benar-benar hampir tidak kuat menahan. Tapi saya terus berkata pada diri sendiri, saya tidak boleh menyerah di sini. Malam itu, saya menelepon Rio. Suara saya serak hingga hampir tidak bisa berbicara. "Rio, maafkan saya. Karena masalah saya, kamu juga ikut terseret." Suara Rio sangat tenang. "Tidak apa-apa, ini bukan salahmu." Saya menggigit bibir, suara saya serak. Tapi berita sudah keluar, mereka semua bilang saya ditipu. Rio terdiam beberapa detik, lalu bertanya kepada saya, "Aishan, apakah kamu percaya padaku?" Saya tidak ragu, saya percaya. Rio berkata pelan, "Itu sudah cukup, kita tidak melakukan kesalahan, kamu jangan menunduk." Saat itu, saya benar-benar merasa seperti akan jatuh, tapi ia menahan saya dengan kuat. Dan sejak saat itu, saya akhirnya memutuskan. Tidak peduli apa kata orang, langkah ini saya harus ambil. Setelah mengambil keputusan, saya menemui ayah dan ibu. Sore itu, matahari terbenam, menyinari dari jendela, mewarnai seluruh ruang tamu menjadi oranye kemerahan. Saya berlutut di samping kursi roda ayah, berkata pelan, "Ayah, ibu, saya akan pergi ke Indonesia." Ayah tidak langsung berbicara. Ia hanya menatap saya, matanya perlahan memerah. Setelah sekian lama, ia baru berkata dengan suara bergetar, "Aishan, jika kamu merasa itu benar, pergilah. Ayah hanya berharap kamu hidup bahagia. Jangan terus membatasi dirimu karena kami." Ibu di samping memberi isyarat tangan. Maksudnya, putri hidup bahagia, ibu bangga padamu. Aisyah tiba-tiba berlari dari samping dan memeluk saya. "Kakak, saya percaya padamu. Pergilah. Saya akan menjaga ayah dan ibu." Mendengar keluarga berkata seperti itu, air mata saya langsung jatuh. Saya memeluk ayah, menangis sangat lama. Beberapa hari kemudian, Rio mengirimkan surat undangan dari Indonesia, dan saya mulai menyiapkan dokumen yang dibutuhkan untuk visa. Saya pergi ke banyak kantor imigrasi, mengisi banyak formulir, menunggu berulang kali. Akhirnya, saya menerima pemberitahuan untuk wawancara. Hari wawancara, saya mengenakan pakaian paling rapi, tapi telapak tangan saya penuh keringat. Petugas visa bertanya dengan wajah datar, "Kenapa Anda ingin pergi ke Indonesia?" Saya berusaha agar suara saya tidak bergetar. "Saya ingin belajar keahlian baru.
dan juga ingin mengembangkan keahlian saya menjadi pekerjaan yang nyata. Petugas visa bertanya lagi, "Apa hubungan Anda dengan Rio Permana?" Saya menggigit bibir, menjawab, "Ia adalah mitra bisnis saya dan juga teman saya." Petugas visa menunduk, membolak-balik dokumen, tidak berkata apa-apa lagi. Seminggu kemudian hasilnya keluar. Visa ditolak. Alasan yang diberikan adalah durasi interaksi kami terlalu singkat. Baik itu hubungan kerjasama maupun hubungan lainnya, belum cukup untuk membuktikan keasliannya. Ketika saya melihat pemberitahuan itu, seluruh tubuh saya lemas. Saya berlutut di luar, air mata terus mengalir. Dalam hati saya hanya ada satu pikiran. Apakah semuanya berakhir di sini? Apakah Tuhan memang tidak ingin saya pergi dari sini? Malam itu, saya menelepon Rio. Suara saya serak hingga hampir tidak bisa berbicara. "Rio, visa saya ditolak." Ujung telepon terdiam beberapa detik. Lalu Rio cepat-cepat berkata, "Tidak apa-apa, kita coba lagi. Kali ini saya akan menyiapkan dokumen lebih lengkap." Rio tidak menyerah. Ia mengirimkan rencana bisnis dari Indonesia, juga mengirimkan kontrak kerja dan bukti jaminan bank. Setelah itu, setumpuk besar dokumen. Setiap halaman seperti memberitahu saya bahwa ia serius. Saya juga tidak membiarkan diri saya menganggur. Sejak hari itu, saya mati-matian belajar bahasa Indonesia sendiri. Setiap malam, setelah keluarga tidur, saya duduk sendirian di meja kecil dapur, menghafal satu persatu kata. Mulai dari halo yang paling sederhana, perlahan menghafal, perlahan mengucapkan. Saya juga mencari informasi tentang budaya Indonesia di internet, belajar cara hidup dan kebiasaan orang Indonesia. 2 bulan kemudian, kami kembali mengajukan permohonan. Saat wawancara kedua, saya lebih tenang daripada yang pertama. "Petugas visa, Anda sudah pernah ditolak sebelumnya. Kenapa masih mengajukan lagi?" Saya menatap matanya, perlahan berkata, "Karena saya ingin mengubah nasib saya. Di Indonesia, ada orang yang bersedia memberi saya kesempatan. Saya tidak ingin menyia-nyiakan kepercayaan ini." Ekspresi petugas visa terlihat sedikit bergeming. Seminggu kemudian, hasilnya keluar. Diterima. Saya memegang visa itu, berdiri di luar, langsung menangis tersedu-sedu. Tapi kali ini, air mata yang keluar adalah air mata kebahagiaan. Malam sebelum keberangkatan, Martina tiba-tiba muncul di depan rumah. Saat saya membuka pintu, seluruh tubuh saya tertegun. Ia berdiri di luar, matanya sangat bengkak, terlihat jelas ia sudah menangis lama. "Kakak, kenapa kamu datang?" Martina berkata pelan. "Saya naik pesawat hari ini." Ia masuk ke ruang tamu, melihat seluruh keluarga berkumpul. Air matanya langsung jatuh lagi. "Aishan, maafkan saya." Ia memegang tangan saya, suaranya terus bergetar. "Dulu saya menelepon reporter dan bilang kamu ditipu. Semua itu saya yang melakukannya." Saya menatapnya, mengangguk pelan. "Saya tahu." Martina menangis lebih keras. "Bukan karena saya benar-benar hanya khawatir padamu, sebenarnya karena saya iri padamu." Ia berkata sambil menangis. "Kamu lebih berani dariku, dan kamu lebih bertanggung jawab. Hati saya selalu merasa tidak adil. Tapi setelah saya datang ke Indonesia, saya baru tahu kamu hidup lebih baik dari yang saya bayangkan. Rio juga benar-benar orang yang sangat baik. Saya tidak membiarkannya melanjutkan. Saya langsung menariknya ke dalam pelukan. "Kakak, itu semua sudah berlalu. Kita adalah keluarga, tidak perlu terus meminta maaf." Martina berkata dengan suara tersendat. "Aishan, terima kasih. Kamu bersedia memaafkan saya. Saya benar-benar sangat bahagia." Malam itu, seluruh keluarga berpelukan. Setiap wajah dipenuhi air mata. Itu adalah air mata perdamaian, dan juga air mata kebahagiaan. Hari keberangkatan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, seluruh keluarga datang mengantar saya. Ayah, ibu, Aisyah, dan juga Martina. Ayah duduk di kursi roda, menggenggam erat tangan saya. "Aishan, pergilah. Ayah menunggu kabar baik darimu." Ibu di samping memberi isyarat tangan. "Putri, semangat." Aisyah memeluk saya, tidak mau melepaskan. "Kakak, saya akan sangat merindukanmu." Saya mengangguk kuat, lalu berbalik dan berjalan menuju gerbang keberangkatan. Saya tidak berani menoleh ke belakang, karena saya tahu, jika saya menoleh, saya mungkin tidak akan bisa pergi. Saat pesawat lepas landas, saya bersandar di jendela, melihat daratan semakin jauh. Kampung halaman perlahan menyusut menjadi titik kecil, akhirnya benar-benar menghilang di balik awan. Dunia baru sedang menunggu di depan. Tapi bisakah saya benar-benar berhasil? Pada November 2024, pesawat mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta.
Saat saya keluar dari jembatan udara, kaki saya gemetar. Di ruang kedatangan, orang-orang hilir mudik, di mana-mana ada tulisan bahasa Indonesia yang tidak saya mengerti. Tapi di tengah keramaian, saya langsung melihat Rio. Ia berdiri di pintu keluar, memegang papan kecil bertuliskan nama saya dengan tulisan yang sedikit miring. Saya berjalan cepat ke arahnya. Mata saya langsung memerah. Rio, saya sudah sampai. Rio menatap saya dan tersenyum. Selamat datang di Indonesia, Aishan. Saat keluar dari bandara, seluruh tubuh saya terkejut. Jalanan sangat bersih, jalur mobil tertata rapi. Di udara tercium aroma hangat dan lembab, sama sekali berbeda dengan udara dingin dan kering di Kokshetau. Rio melihat ekspresi saya, tidak bisa menahan tawa. Terkejut ya? Saat saya pertama kali ke luar negeri, rasanya juga kurang lebih seperti ini. Kami naik mobil, menyusuri jalan tol menuju Jakarta. Sepanjang jalan, gedung-gedung tinggi berlalu lalang, lampu neon terus berkedip. Arus kendaraan di luar jendela begitu cepat hingga saya tidak berani berkedip. Saya terus berpikir, apakah tempat ini benar-benar akan menjadi tempat tinggal saya nanti? Rio menyewakan sebuah studio kecil untuk saya di dekat stasiun KRL Palmerah. Saat saya membuka pintu, saya hampir menangis lagi. Kamar itu tidak besar, tapi sangat bersih. Satu tempat tidur single, satu meja kecil, dan satu dapur kecil. Di kamar mandi ada air panas, dan kamar itu ditata dengan sangat nyaman. Bagi saya saat itu, tempat ini seperti mimpi. Saya menoleh menatap Rio. Semua ini benar-benar untuk saya tinggali? Rio mengangguk. Uang muka dan sewa sudah saya bayar di awal. Kamu tinggallah dengan tenang. Setelah kamu siap, kita akan melangkah ke tahap selanjutnya bersama. Saya berdiri di tengah ruangan kecil itu, air mata saya langsung jatuh. Sebulan yang lalu, saya masih menggoreng roti di pagi hari yang dingin. Sekarang, saya berdiri di sebuah kamar yang hangat dan bersih di Jakarta. Benar-benar seperti mimpi. Malam pertama, saya berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit, tidak bisa tidur sama sekali. Di luar terdengar suara KRL yang melintas, suara teratur yang rendah terus datang. Dalam hati saya berkata pada diri sendiri, Aishan, kamu benar-benar sudah sampai. Kamu benar-benar sudah sampai di sini. Selanjutnya, saya mengerahkan seluruh tenaga untuk belajar bahasa Indonesia. Setiap pagi saya berjalan kaki ke perpustakaan terdekat, meminjam buku anak-anak dengan ejaan. Saat berbelanja di minimarket, saya juga memaksa diri untuk mengucapkan beberapa patah kata dalam bahasa Indonesia. Terima kasih. Berapa harganya? Kata-kata pendek ini, entah sudah berapa kali saya latih. Rio biasanya sangat sibuk, tapi setiap akhir pekan, ia akan meluangkan waktu untuk mengajak saya keluar. Ia mengajak saya ke pasar tradisional, satu persatu mengajari saya mengenali bahan makanan yang umum di Indonesia. Ia juga mengajak saya ke pasar malam. Seluruh jalan dipenuhi aroma harum, ramai hingga saya tidak tahu harus melihat kemana. Suatu kali, Rio membelikan saya semangkuk soto Betawi. Itu adalah pertama kalinya saya makan soto Betawi. Kuahnya kental, mie, nasi dengan tekstur kenyal, dan daging yang empuk. Saat saya menggigit suapan pertama, saya benar-benar tertegun. Rio bertanya sambil tersenyum, bagaimana Indonesia? Enak? Mulut saya penuh makanan? Saya menjawab dengan samar, sangat enak. Setiap hari ada hal baru yang saya lihat. Rio bertanya lagi, sulit? Saya mengangguk, lalu menggeleng. Sulit, tapi saya senang. Sekitar sebulan kemudian, Rio mengajak saya menemui seseorang. Orang itu bernama Maya Sari, seorang manajer di sebuah perusahaan pemasaran dan teman Rio sejak bertahun-tahun. Rio memperkenalkan, Maya, ini Aishan yang pernah saya ceritakan padamu. Saya buru-buru menyapa dengan sopan. Halo, saya Aishan. Maya menatap saya dari atas ke bawah, ekspresinya sangat dingin. Jadi ini gadis yang dari luar negeri itu ya? Dalam kalimat itu tidak ada sedikit pun kebaikan. Senyum di wajah saya langsung membeku, dan saya tidak tahu harus berkata apa. Kemudian Rio berkata kepada saya, Maya orangnya memang lebih blak-blakan, jangan diambil hati. Tapi saya bisa merasakan bahwa Maya Sari tidak menyambut saya. Beberapa hari kemudian, Rio dengan gembira berkata kepada saya, Aishan, kita mulai secara resmi ya. Kamu buat dulu sampel dengan keahlianmu. Saya akan mencarikan jalur distribusi untukmu. Mendengar itu, jantung saya berdebar kencang. Benarkah? Kita benar-benar akan memulai? Rio membantu saya menemukan sebuah studio baking kecil. Saya menyingsingkan lengan baju dan mulai membuat sampel satu persatu. Roti goreng tradisional, kue kering renyah spesial dengan aroma susu, dan kue keju buatan tangan.
Setiap item adalah resep yang diajarkan nenek saya. Saya bisa membuatnya dengan mata tertutup. Rio mencicipinya, langsung mengacungkan jempol. Enak sekali. Kualitasnya pasti punya peluang untuk dijual. Tapi Mayasari, begitu mendengar hal ini, langsung menolak. Ia menelepon Rio dengan nada marah. Rio, kamu serius? Kamu benar-benar akan mengandalkan orang asing untuk bisnis makanan? Rio membela saya. Maya, keahlian Aishan benar-benar bagus. Jika kamu mencicipinya, kamu akan tahu. Mayasari langsung membalas. Keahlian bagus. Lalu kenapa? Apa dia punya pelatihan terkait? Apa dia punya sertifikat resmi? Kamu pikir membuat makanan di Indonesia itu semudah itu? Rio langsung tidak bisa berkata apa-apa. Tapi kata-kata itu juga masuk ke telinga saya. Setiap kata sangat menyakitkan bagi saya, karena saya tahu Mayasari tidak salah. Saya tidak punya sertifikat apapun di Indonesia. Bahasa Indonesia saya juga belum lancar. Dengan apa saya bersaing dengan orang lain? Malam itu, saya duduk sendirian di studio untuk waktu yang sangat lama. Lampu neon di luar berkedip-kedip, memantulkan bayangan di dinding. Menyerah? Kembali? Saya menatap keluar jendela untuk waktu yang sangat lama. Akhirnya saya berdiri. Tidak, saya tidak bisa kembali. Saya berjalan ke hadapan Rio dan berkata padanya, Rio, saya akan ikut ujian sertifikasi. Tidak peduli itu sertifikat masak Indonesia level dasar, atau kursus terkait kebersihan dan keamanan pangan, saya akan mempelajarinya. Rio sedikit terkejut. Itu akan makan banyak waktu. Saya tidak menyerah, tidak apa-apa, saya bersedia meluangkan waktu itu. Rio menatap mata saya dan perlahan mengangguk. Baiklah, saya akan menunggumu. Keesokan harinya, saya langsung mendaftar kursus. Siang hari saya mengikuti kelas teknik memasak Indonesia level dasar. Malam hari saya belajar sendiri materi keamanan dan manajemen kebersihan pangan. Hampir semua teman sekelas lebih muda dari saya. Dan bahasa Indonesia mereka jauh lebih baik dari saya. Guru mengajar dengan sangat cepat. Seringkali saya tidak mengerti, tapi saya tidak mau menyerah. Setiap pulang sekolah, saya tetap tinggal di kelas untuk berlatih. Jika keterampilan memotong saya tidak cukup baik, saya akan memotong hingga tengah malam. Jika suhu tidak tepat, saya akan mencoba 10 kali lagi. 3 bulan kemudian, saya akhirnya masuk ruang ujian. Telapak tangan saya penuh keringat, tapi hati saya lebih tenang dari yang saya bayangkan. Saat hasil diumumkan, saya melihat nama saya muncul di daftar yang lulus. Saya memegang sertifikat itu, langsung berlari mencari Rio. Saya berhasil, Rio. Saya benar-benar berhasil. Rio melihat sertifikat itu, matanya bahkan memerah. Aishan, kamu benar-benar luar biasa, benar-benar luar biasa. Tapi mendapatkan sertifikat tidak berarti segalanya akan berjalan mulus. Mayasari masih belum berhenti. Diam-diam ia berbicara dengan teman-teman di industri, mengatakan bahwa mitra bisnis Rio adalah orang asing, risikonya sangat tinggi, dan sebaiknya dipikirkan baik-baik jika ingin berinvestasi. Beberapa produsen yang awalnya tertarik bekerja sama. Setelah mendengarnya, semua mundur. Suatu kali, seorang pemilik perusahaan makanan bahkan berkata di depan Rio, Bapak Rio, produk Anda memang tidak buruk, tapi apakah mitra bisnis Anda sebaiknya diganti dengan orang lokal? Rio tanpa berpikir 2 kali langsung menjawab, tidak bisa. Tanpa Aishan, tidak akan ada bisnis ini. Pemilik itu mengangkat bahu. Kalau begitu, kita tidak akan bekerja sama dulu. Satu persatu kesempatan kerja sama pergi. Hati saya penuh rasa bersalah. Malam itu, saya tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada Rio, kenapa kamu begitu percaya padaku? Kita baru kenal setengah tahun, tapi kamu bersedia melepaskan begitu banyak hal demi saya. Rio terdiam sejenak, lalu perlahan berkata, karena saya melihat seseorang. Di cuaca di bawah 0, ia bangun pukul 4 pagi untuk menggoreng roti. Bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk seluruh keluarga. Ia menatap saya, berkata satu persatu, orang seperti ini, tidak peduli apa yang ia lakukan, tidak akan pernah kalah. Saya menunduk, air mata jatuh di punggung tangan saya, terasa panas hingga saya gemetar. Saat itu, dalam hati saya berkata pada diri sendiri, tidak peduli seberapa sulit jalan di depan, saya tidak akan pernah mengecewakan Rio. Kemudian Rio menemukan sebuah pabrik kecil di Tangerang. Itu adalah bangunan seng tua, peralatannya juga biasa saja, tapi ruangnya cukup luas, air dan listrik juga lengkap. Bagi kami saat itu sudah lebih dari cukup. Rio menepuk dinding yang penuh debu, tersenyum dan berkata, kita mulai dari sini saja. Saya berdiri di dalam pabrik yang sederhana itu, melihat sekeliling.
Tapi untuk pertama kalinya saya merasakan ketenangan. Dulu di Kazakhstan, saya mati-matian hanya untuk bertahan hidup. Tapi sekarang berbeda. Sekarang saya mati-matian untuk sebuah mimpi. Perasaan itu benar-benar berbeda. Akankah kami berhasil? Saya tidak tahu. Tapi saya tahu, saya tidak akan pernah kembali lagi. Sejak saat itu, setiap pagi pukul 4, saya dan Rio pergi ke pabrik di Tangerang. Saya bertanggung jawab menguleni adonan, mengendalikan suhu minyak, dan waktu memanggang. Sementara Rio bertanggung jawab untuk penjualan, mengendarai mobil pickup tua itu berkeliling mengantar sampel, kedai kopi kecil, toko roti, toko makanan organik. Rio mengunjungi satu persatu, bertanya satu persatu. Awalnya, hampir setiap toko menolak kami. Apa ini? Roti goreng dari Kazakhstan? Belum pernah dengar. Apakah orang Indonesia akan makan ini? Apakah benar-benar ada yang mau beli? Rio juga tidak marah. Setiap kali ditolak, ia tetap tersenyum dan berkata, "Anda mau coba dulu? Ini benar-benar enak." Lalu ia meninggalkan sampel di konter dan diam-diam pergi. Kami bertahan seperti itu selama sebulan, sampai suatu hari, sebuah kedai kopi kecil di Kebayoran Lama tiba-tiba menelepon. "Roti goreng yang kalian tinggalkan kemarin sepertinya mendapat respons yang baik. Tolong buatkan 20 porsi untuk percobaan." Saat saya mendengar kabar ini, tangan saya gemetar. Malam itu, saya lembur di pabrik hingga tengah malam, menguleni adonan satu persatu dengan hati-hati. Setiap bola adonan saya bentuk dengan sangat teliti. Suhu juga saya cek berulang kali, karena saya tahu ini mungkin satu-satunya kesempatan kami. Beberapa hari kemudian, pemilik kedai kopi itu menelepon lagi. Pelanggan terus bertanya kapan akan ada lagi. Kali ini berikan saya 50 porsi. Mendengar kalimat itu, mata saya langsung memerah. Kemudian, sebuah restoran brunch lain juga menelepon. Lalu, sebuah toko kue yang estetik juga secara aktif menghubungi kami. Kabar itu tersebar sedikit demi sedikit. Di platform media sosial juga perlahan mulai muncul foto-foto kami. Makan roti goreng ala Asia Tengah yang super istimewa di Kebayoran Lama. Rasanya renyah, aroma susunya kental. Belum pernah makan rasa seperti ini. Komentar-komentar datang satu persatu, dan semakin banyak orang yang membagikan. Saya melihat orang-orang asing di layar, jantung saya terus berdebar. Untuk pertama kalinya, saya begitu jelas merasakan bahwa di pulau asing ini, benar-benar ada orang yang melihat keahlian saya. Tapi meskipun begitu, Mayasari masih tidak mau melepaskan kami. Suatu sore, ia menelepon Rio lagi. "Rio, ada teman saya yang bersedia berinvestasi pada kalian." Rio bertanya, "Apa syaratnya?" Maya menjawab dengan sangat langsung, "Ganti gadis asing itu dengan koki lokal." Suara Rio langsung merendah. "Maya, saya sudah berkali-kali bilang, Aishan adalah mitra bisnis saya, tidak mungkin diganti." Maya tidak bisa menahan diri untuk tidak meninggikan suara. "Apa yang kamu pertahankan sebenarnya? Apakah perlu membuat dirimu seperti ini demi seorang gadis asing?" Rio menjawab dengan sangat pelan, tapi sangat tegas. "Bukan saya yang mempertahankan. Ini karena tanpa Aishan, tidak akan ada produk-produk ini." Ujung telepon terdiam sejenak. Lalu Mayasari dengan dingin berkata, "Kamu pasti akan menyesal nanti." Lalu ia menutup telepon. Saat itu saya berdiri di samping Rio. Semua kata-kata itu saya dengar. Malam itu, saya akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada Rio, "Kenapa kamu begitu percaya padaku? Kita baru kenal setengah tahun, tapi kamu bersedia melepaskan begitu banyak hal." Rio terdiam sejenak, lalu perlahan berkata, "Karena saya melihat seseorang. Ia bangun pukul 4 pagi di cuaca dingin untuk menggoreng roti. Bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk seluruh keluarga. Ia menatap saya, berkata satu persatu, 'Orang seperti ini, tidak peduli apa yang ia lakukan, tidak akan pernah kalah.' Saya menunduk, air mata jatuh di punggung tangan saya. Terasa panas hingga saya gemetar. Saat itu, dalam hati saya berkata pada diri sendiri, tidak pedai seberapa sulit jalan di depan, saya tidak akan pernah mengecewakan Rio. Titik balik sebenarnya muncul pada musim semi tahun itu. Pendaftaran Pameran Makanan Internasional Jakarta dibuka. Rio langsung mendaftarkan kami. Kemudian kami lolos seleksi dan mendapatkan stan kecil. Untuk mempersiapkan pameran itu, saya dan Rio lembur berhari-hari tanpa tidur. Membuat sampel, mendesain kemasan, menata stan. Setiap detail tidak kami sepelekan. Sehari sebelum pameran, Mayasari datang lagi. "Pameran makanan besok, kalian benar-benar akan pergi. Makanan asing di Indonesia mana ada pasar. Jangan buang-buang tenaga." Rio tidak mengangkat kepala, hanya menjawab dengan santai,
Terima kasih atas perhatiannya. Kami akan membuktikannya padamu. Hari pameran, saya sangat gugup hingga jari-jari saya gemetar. Rio menggenggam tangan saya. Jangan takut, kita pasti bisa. Saat stand baru dibuka, orang-orang yang lewat kebanyakan hanya melihat sekilas lalu pergi. Hati saya perlahan tenggelam. Tapi sekitar 1 jam kemudian, seorang pria paruh baya berjas berhenti. Apa ini? Kelihatannya unik sekali. Saya cepat-cepat menyerahkan sampel. Ini roti goreng tradisional Kazakhstan. Anda bisa coba dulu. Pria itu menerimanya dan memasukkannya ke mulut. Setelah beberapa gigitan, ekspresinya langsung berubah. Teksturnya enak sekali. Luarnya renyah, dalamnya lembut, aroma susunya juga kental. Ia langsung bertanya lagi, "Ini bisa dibeli di mana? Kalian punya pasokan sekarang?" Selesai berbicara, ia mengeluarkan kartu nama dari saku jasnya. Ternyata ia adalah manajer pembelian dari sebuah supermarket Lensot. Sejak saat itu, orang-orang di depan stand kami semakin banyak. Ada yang setelah mencicipi langsung merekomendasikan kepada orang di sampingnya. Ada yang langsung mengambil foto dan mengunggahnya ke media sosial. Rasa ini unik sekali. Pertama kali makan tekstur seperti ini. Sangat beraroma Asia Tengah. Benar-benar enak. Kartu nama terus berdatangan. Hingga akhirnya saya sibuk hingga tidak punya waktu untuk bernapas. Distributor makanan, pemilik restoran, bahkan ada reporter yang proaktif datang. Bisa ceritakan kisah usaha kalian? Saya menjawab setiap pertanyaan dengan tergesa-gesa, tapi dalam hati saya sangat bersemangat hingga rasanya mau meledak. Hari terakhir pameran, saya berlutut di belakang stand dan menangis terseduh-seduh. Kita berhasil, Rio. Kita benar-benar berhasil. Rio juga berlutut, menepuk bahu saya dengan lembut. Kamu yang berhasil, Aishan. Saat saya mengangkat kepala, saya melihat Mayasari berdiri di ujung lain. Ekspresinya sangat kompleks. Ia hanya menatap saya dengan tenang. Setelah pameran makanan, pesanan langsung membanjir. Kedai kopi, restoran, supermarket berantai, bahkan konter di pusat perbelanjaan mulai aktif bertanya, "Berapa banyak yang bisa kalian pasok? Apakah pengiriman stabil?" Saya dan Rio sibuk dari pagi hingga larut malam setiap hari, hampir tidak pernah berhenti sejenak. Menguleni adonan, memanggang, mengemas, mengirim. Hampir semua hal kami berdua yang menanggung. Bekerja lebih dari 16 jam sehari. Kapalan di tangan saya semakin tebal. Tapi untuk pertama kalinya, hati saya merasa begitu tenang. Karena kali ini saya tidak hanya berjuang untuk bertahan hidup. Saya berjuang untuk mimpi yang sedang menjadi kenyataan. Perasaan itu benar-benar berbeda. Kemudian Rio berkata kepada saya, "Aishan, kita harus memperbesar skala. Tenaga kerja tidak cukup, ruang juga tidak cukup." Saya mengangguk setuju, tapi masalah terbesar masih tetap uang. Sebelumnya, karena Mayasari menyebarkan rumor di luar, beberapa investor asli mundur. Kemudian Rio memikirkan sebuah cara. Ia mengajukan permohonan pendampingan dan pinjaman terkait usaha kecil menengah yang disediakan pemerintah. Kami menghabiskan 2 minggu penuh menulis rencana bisnis, merevisi setiap kata. Akhirnya, kami benar-benar lolos. Kami mendapatkan pinjaman berbunga rendah dan juga mendapatkan bantuan dari beberapa konsultan profesional. Pabrik di Tangerang diperluas 2 kali lipat dan peralatannya juga diganti dengan yang baru. Kami mulai merekrut karyawan. Gelombang pertama datang 3 orang, kemudian perlahan bertambah 2 orang lagi. Begitulah, sebuah tim kecil yang hanya beranggotakan 5 orang menjadi awal dari Nur Harum. Saya mengajari setiap karyawan secara langsung bagaimana membuat roti goreng. Suhu sangat penting, terlalu tinggi akan gosong, terlalu rendah tidak cukup lembut. Kekuatan menguleni adonan harus merata, tidak boleh tergesa-gesa. Awalnya, mereka gagal berkali-kali, tapi tidak ada yang mengeluh, karena setiap orang merasakan bahwa di pabrik kecil ini benar-benar ada suasana yang sangat bersemangat. Nama mereknya adalah Nur Harum. Nur dan harum diambil dari bahasa daerah asal saya di Kazakhstan, yang berarti terang dan harum. Harum karena saat roti goreng keluar dari oven, seluruh pabrik akan dipenuhi aroma susu yang harum. Terang dan harum, itulah perasaan yang ingin kami ciptakan. Kemudian kami mendesain logo, mencetak kemasan, dan membuat akun media sosial. Rio bertanggung jawab untuk promosi, mencari blogger untuk iklan online, dan juga secara aktif menghubungi program kuliner. Perlahan, semakin banyak orang di internet yang membicarakan kami. Roti goreng Nur Harum benar-benar enak. Aroma susunya kental, teksturnya sama sekali berbeda dengan yang biasa dimakan. Sangat beraroma Asia Tengah. Diskusi semakin banyak, pesanan juga ikut meroket.
Pendapatan di bulan pertama langsung menembus 50 juta rupiah. Bulan kedua melonjak menjadi 100 juta. Bulan ketiga langsung berlipat ganda, melebihi 200 juta. Saya melihat angka-angka di laporan. Bagaimanapun saya melihatnya, saya tidak berani percaya itu nyata. Media berita juga mulai memperhatikan kami. Seorang reporter menulis judul yang sangat menarik, Kisah Keajaiban Bisnis Gadis Kazakhstan di Indonesia. Undangan wawancara datang satu persatu. Reporter bertanya kepada saya, "Menurut Anda, bagaimana Anda bisa sampai seperti ini hari ini?" Saya berpikir lama, akhirnya hanya berkata, "Karena ada Rio. Ia adalah orang pertama yang benar-benar percaya pada saya." Reporter bertanya lagi, "Apakah Anda menghadapi banyak kesulitan di Indonesia?" Saya mengangguk, "Banyak. Saya pernah ditolak, diragukan, bahkan dikucilkan, tapi saya tidak menyerah." "Lalu apa rencana Anda selanjutnya?" Saya menatap kamera, menjawab dengan sangat serius. "Saya berharap di masa depan saya juga bisa membantu lebih banyak orang seperti saya, agar mereka tahu bahwa nasib tidak bisa diubah selamanya." Setelah laporan itu ditayangkan, respons di internet sangat antusias. Melihat ini jadi menangis. Benar-benar menginspirasi. Kisah ini sangat menyentuh. Indonesia beruntung bisa menerima orang seperti ini. Semangat. Satu persatu komentar hangat membuat mata saya memerah. Tepat pada saat itu Mayasari secara aktif menghubungi Rio. "Rio, saya salah." Rio sedikit terkejut. "Kenapa kamu tiba-tiba berkata begitu?" Mayasari terdiam di telepon sejenak, lalu berkata, "Saya sudah melihat berita dan juga membeli roti goreng Nur Harum. Aishan benar-benar luar biasa. Saya yang punya prasangka." Ia berhenti sejenak, lalu berkata lagi, "Jika kalian bersedia, saya ingin bekerja sama dengan kalian. Saya ingin membantu Nur Harum melakukan pemasaran merek. Bukan untuk mencari uang, tapi karena saya benar-benar merasa kisah ini harus dilihat lebih banyak orang." Mendengar kata-kata ini, hati saya sangat kompleks. Orang yang paling menentang saya dulu, sekarang justru secara aktif mengatakan ingin berada di pihak saya. "Rio, bagaimana menurutmu?" Saya berpikir lama, akhirnya perlahan berkata, "Mari kita bekerja sama, setiap orang punya kesempatan untuk berubah." Kemudian Mayasari benar-benar menggunakan sumber daya perusahaannya untuk membuatkan kami iklan merek. Dalam video, saya mengenakan pakaian tradisional kampung halaman saya, berdiri di pabrik membuat roti. Suara latar direkam oleh saya sendiri, menggunakan bahasa Indonesia yang masih belum terlalu sempurna. Saya datang dari kota kecil di Kazakhstan ke Indonesia, membawa keahlian yang diajarkan nenek saya. Semoga yang Anda rasakan bukan hanya rasa roti goreng, tapi juga mimpi seorang gadis. Iklan itu tersebar dengan sangat cepat di internet. Banyak orang membagikan, banyak orang berkomentar, dan jumlah penayangan terus melonjak. Di kolom komentar, semua adalah kalimat-kalimat yang menyentuh hati. Saya menangis setelah menonton. Kisah ini benar-benar kuat. Indonesia adalah tempat yang hangat. Semangat. Bulan itu, pendapatan langsung menembus 10 miliar rupiah. Karyawan juga diperluas dari 5 orang menjadi lebih dari 60 orang. Saya berdiri di depan pabrik, melihat lini produksi yang sibuk. Untuk waktu yang sangat lama, saya merasa semua ini tidak nyata. Setahun yang lalu, saya masih menjual roti goreng di cuaca dingin. Sekarang, saya sudah menjadi penanggung jawab sebuah perusahaan. Dunia ini terkadang benar-benar membuat orang tidak bisa membayangkan. Setelah bisnis stabil, Rio tiba-tiba berkata kepada saya, "Aishan, ajak keluargamu ke Indonesia." Saya sempat mengira saya salah dengar. "Apa yang kamu katakan?" Rio menatap saya. "Ajak ayah, ibu, dan Aisyah ke sini. Biarkan mereka melihat Indonesia, dan juga melihat bagaimana kamu hidup sekarang." Saya berdiri di tempat selama beberapa detik, hidung saya langsung terasa perih. "Rio, benarkah?" Rio tersenyum menjawab, "Tentu saja, keluargamu adalah keluargaku." Kemudian saya mulai menyiapkan surat undangan untuk keluarga, juga membantu mengurus dokumen visa. Sekitar sebulan, semua prosedur akhirnya selesai. Juli 2025, keluarga saya naik pesawat menuju Indonesia. Pagi itu, saya dan Rio sudah bergegas ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berdiri di area tunggu di luar ruang kedatangan, jantung saya berdebar kencang hingga hampir tidak bisa bernapas. Sejak saya meninggalkan kampung halaman hingga sekarang, sudah lebih dari 8 bulan. 8 bulan penuh tidak bertemu keluarga. Rasa rindu itu benar-benar sulit diungkapkan dengan beberapa kata. Akhirnya, gerbang kedatangan terbuka. Saya berjinjit, mati-matian melihat ke dalam. Lalu saya melihat ayah duduk di kursi roda.
Ibu berdiri di belakang mendorongnya. Aisyah berjalan di sampingnya, menyeret koper besar di tangannya. 3 wajah yang paling saya kenal itu tiba-tiba muncul di ruang kedatangan bandara di negara asing. Saya tidak bisa menahan diri lagi. Saya berteriak, "Ayah!" Saya tidak peduli apa-apa lagi, langsung berlari ke arahnya. Saya memeluk ayah, air mata terus jatuh tanpa henti. Ayah memanggil nama saya dengan suara bergetar, "Aishan, putriku." Saya menangis hingga suara saya serak. "Ayah, saya sangat merindukan kalian." Ibu di samping memberi isyarat tangan. Aisyah membantu menerjemahkan. "Ibu bilang kamu kurus, tapi wajahmu terlihat baik." Saya menggenggam tangan ibu, baru menyadari bahwa tangan itu lebih kasar dan lebih tipis dari yang saya ingat. Aisyah memeluk saya erat. "Kakak, saya benar-benar sangat merindukanmu." Saya memeluknya, air mata terus mengalir. "Saya juga, saya memikirkan kalian setiap hari." Saat itu Rio maju, membungkuk hormat kepada ayah. "Paman, halo, saya Rio Permana." Ayah mengangkat kepala, melihat wajah Rio dengan sangat teliti. Sedetik kemudian, ia melakukan tindakan yang tidak disangka-sangka oleh siapapun. Ia menopang pegangan kursi roda dengan kedua tangan, berusaha keras menopang tubuhnya. Lalu lututnya ditekuk, seluruh tubuhnya berlutut di lantai bandara yang dingin. "Ayah!" Saya ketakutan, langsung mengulurkan tangan untuk membantunya berdiri. Tapi ayah menundukkan kepala, dahinya hampir menyentuh lantai. Terima kasih sudah menjaga putri saya." Suara ayah terus bergetar. Setiap kata disertai tangisan. "Saya berhutang padamu seumur hidup ini mungkin tidak akan pernah terbayar." Rio langsung panik, buru-buru berlutut untuk membantu ayah. "Paman, cepat bangun. Anda tidak boleh begini." Tapi ayah terus menggeleng. "Tidak, saya harus berterima kasih. Jika tidak ada Anda, tidak akan ada Aishan hari ini." Air mata ayah menetes satu persatu di lantai bandara yang mengkilap. Saya berlutut di samping, menangis hingga hampir tidak bisa bernapas. Mata Rio juga memerah, bibirnya sedikit bergetar, seolah ia juga hampir tidak bisa berkata-kata. Para penumpang di sekitar berhenti, beberapa bahkan mengeluarkan ponsel untuk merekam. Tapi saat itu, saya tidak peduli apa-apa lagi. Saya hanya tahu bahwa di dalam sujud ayah ini, seluruhnya adalah hati seorang ayah untuk putrinya, dan rasa terima kasih yang tidak ada habisnya. Rio dengan kuat membantu ayah kembali ke kursi roda, menggenggam erat tangannya. "Paman, Aishan bisa sampai seperti hari ini karena ia berjuang sendiri. Saya benar-benar hanya membantu sedikit." Ayah menggeleng. "Tidak, kamu memberi putri saya hal paling berharga seumur hidup ini. Kamu memberinya sebuah kesempatan." Saya menyeka air mata, membawa keluarga ke mobil. Sepanjang jalan, ayah dan ibu terus menatap keluar jendela. Ibu memberi isyarat tangan, sangat bersih, sangat indah. Aisyah bahkan lebih bersemangat, terus bertanya, "Kakak, kenapa gedung itu sangat tinggi? Apa itu?" Saya menjawab sambil tersenyum, "Itu Monas, itu landmark terkenal di Indonesia." Aisyah membelalakkan matanya. "Hebat sekali. Kakak setiap hari melihatnya?" Saya tertawa karena ulahnya. "Tidak, Jakarta itu besar. Tidak setiap tempat bisa melihatnya." Rio menyewakan sebuah apartemen yang luas untuk keluarga. 3 kamar tidur, ruang tamu yang cerah, dan kamar mandi yang lengkap. Ibu begitu masuk langsung menutup mulut, air mata ikut jatuh. Ayah menggenggam erat tangan saya. "Aishan, kamu benar-benar luar biasa." Saya menggeleng. "Ayah, ini bukan hanya usaha saya sendiri. Minggu berikutnya, saya mengajak keluarga berkeliling Indonesia. Di Museum Nasional, Aisyah terkesima melihat arca-arca dan kerajinan kuno. Di kota tua, lampion-lampion merah terpantul di wajah ibu, membuatnya terlihat sangat lembut. Saat melihat matahari terbenam di Ancol, ayah terus menatap jauh ke depan, diam untuk waktu yang sangat lama. Di pasar malam Glodok, seluruh keluarga makan sate, bakso, dan roti bakar. Semua orang bilang enak hingga tidak bisa berhenti makan. Kemudian saya juga mengajak keluarga ke pabrik di Tangerang. Disinilah saya bekerja. Karyawan berbaris, berteriak dengan bahasa Indonesia yang belum terlalu lancar. "Selamat datang." Ayah duduk di kursi roda, melihat lini produksi yang sibuk, air matanya jatuh lagi. "Putriku, ternyata ia membangun usaha seperti ini di tempat yang begitu jauh." Ibu berjalan ke area produk jadi, mengambil sebungkus roti goreng, merabanya berulang kali, wajahnya penuh kebanggaan. Aisyah menarik lengan baju saya, matanya berbinar berkata, "Kakak, setelah saya lulus, saya juga ingin datang ke Indonesia." Saya mengelus kepalanya sambil tersenyum. "Baiklah,
Kamu belajar yang giat dulu. Saya pasti akan membantumu. Malam itu, seluruh keluarga makan malam bersama Rio. Di meja penuh dengan masakan Indonesia, nasi goreng, sate ayam, dan kangkung tumis. Ayah mengangkat cangkir tehnya, membungkuk dalam kepada Rio. Rio, terima kasih atas semua yang Anda lakukan untuk Aishan. Rio buru-buru menggeleng. Bukan saya, Aishan sendiri yang punya kemampuan. Ibu memberi isyarat tangan. Aisyah di samping membantu menerjemahkan. Ibu bilang, Rio sudah seperti anaknya sendiri. Rio mendengar itu, matanya langsung memerah lagi. Saya juga menganggap kalian sebagai keluarga saya sendiri. Awalnya semua orang tenggelam dalam suasana yang sangat hangat. Tapi saat itu bel pintu tiba-tiba berbunyi. Saya berjalan untuk membuka pintu. Begitu pintu terbuka, seluruh tubuh saya tertegun. Orang yang berdiri di luar adalah Martina. Matanya sangat bengkak. Terlihat jelas ia sudah menangis lama. Kakak, kenapa kamu datang? Martina berkata pelan. Saya naik pesawat hari ini. Ia masuk ke ruang tamu, melihat seluruh keluarga berkumpul. Air matanya langsung jatuh lagi. Aishan, maafkan saya. Ia memegang tangan saya. Suaranya terus bergetar. Dulu, saya menelepon reporter dan bilang kamu ditipu. Semua itu saya yang melakukannya. Saya menatapnya, mengangguk pelan. Saya tahu. Martina menangis lebih keras. Bukan karena saya benar-benar hanya khawatir padamu. Sebenarnya karena saya iri padamu. Ia berkata sambil menangis. Kamu lebih berani dariku, dan kamu lebih bertanggung jawab. Hati saya selalu merasa tidak adil. Tapi setelah saya datang ke Indonesia, saya baru tahu kamu hidup lebih baik dari yang saya bayangkan. Rio juga benar-benar orang yang sangat baik. Saya tidak membiarkannya melanjutkan. Saya langsung menariknya ke dalam pelukan. Kakak, itu semua sudah berlalu. Kita adalah keluarga. Tidak perlu terus meminta maaf. Martina berkata dengan suara tersendat. Aishan, kamu bersedia memaafkan saya. Saya benar-benar sangat bahagia. Malam itu, seluruh keluarga berpelukan. Setiap wajah dipenuhi air mata. Itu adalah air mata perdamaian dan juga air mata kebahagiaan. Setelah keluarga kembali, saya mengerahkan seluruh tenaga untuk bekerja. Bisnis Nur Harum semakin stabil. Setiap bulan hasilnya terus meningkat. Pesanan dari supermarket berantai perlahan stabil. Konter di pusat perbelanjaan juga satu persatu dibuka. Plaza Indonesia, Grand Indonesia, Pondok Indah Mall. Produk kami masuk satu persatu. Karyawan juga diperluas dari 15 orang menjadi lebih dari 60 orang. Pabrik pindah ke lokasi yang lebih besar. Peralatannya juga diganti dengan yang lebih lengkap. Dalam setahun, pendapatan menembus 30 miliar rupiah. Saya duduk sendirian di kantor, melihat laporan keuangan, melihatnya untuk waktu yang sangat lama. Saya merasa seperti masih bermimpi. Tahun lalu, saya hanya bisa menghasilkan sekitar 100.000 rupiah lebih dalam sehari. Sekarang, saya sudah menjadi penanggung jawab sebuah perusahaan. Dunia ini terkadang benar-benar membuat orang tidak bisa membayangkan. Kemudian Rio mulai merencanakan pasar luar negeri. Suatu hari ia berkata kepada saya, Aishan, ada pameran makanan internasional di Tokyo, mari kita pergi bersama. Sesampainya di lokasi pameran di Tokyo, responsnya lebih antusias dari yang kami bayangkan. Banyak pembeli lokal, setelah mencicipi sampel, langsung menyatakan minat untuk bekerja sama. Akhirnya, kami menandatangani kontrak pasokan yang stabil dengan sebuah supermarket berantai besar. Hanya dari Tokyo, setiap bulan menghasilkan pesanan lebih dari 1,5 miliar rupiah. Kembali ke Indonesia, lini produksi hampir beroperasi siang dan malam. Saya juga terus lembur. Siang hari mengelola pabrik, malam hari mengurus pesanan luar negeri. Suatu hari, saat saya sedang memeriksa pengiriman di pabrik, tiba-tiba pandangan saya gelap. Sedetik kemudian, seluruh tubuh saya jatuh. Saat saya sadar, saya sudah terbaring di ranjang rumah sakit. Rio duduk di samping, wajahnya terlihat sangat lelah dan khawatir. Kamu sudah bangun? Begitu saya bangun, kalimat pertama yang saya tanyakan masih tentang pabrik. Bagaimana pabrik? Bagaimana pengiriman hari ini? Rio menggenggam erat tangan saya. Karyawan sedang mengurus semuanya. Kamu sekarang jangan memikirkan apa-apa. Ia menatap saya dengan nada serius. Aishan, kamu tidak boleh memikul semua sendiri. Dokter bilang saya mengalami pusing akut karena terlalu lelah dan harus istirahat yang cukup. Minggu itu di rumah sakit, saya banyak berpikir. Saya akhirnya mengerti bahwa sebuah perusahaan tidak mungkin selamanya hanya bergantung pada satu orang. Beberapa hal, jika sudah saatnya dilepaskan, harus dilepaskan.
Setelah keluar dari rumah sakit, saya mulai menata kembali struktur perusahaan. Mencari manajer produksi, manajer penjualan, dan manajer administrasi. Memisahkan tanggung jawab setiap departemen dengan jelas, membiarkan setiap orang bertanggung jawab atas pekerjaannya masing-masing. Saya juga secara resmi berkata kepada tim, mulai sekarang, kalian bekerja sesuai tanggung jawab masing-masing. Arah besar akan saya pantau, hal-hal lain saya serahkan kepada kalian. Anehnya, setelah penyesuaian seperti ini, efisiensi seluruh tim justru lebih baik dari sebelumnya, dan saya akhirnya bisa sedikit bernapas lega. Suatu sore akhir pekan, Rio mengajak saya jalan-jalan di Ancol. Di permukaan laut terpantul matahari terbenam berwarna oranye kemerahan. Angin bertiup, di udara tercium aroma asin yang samar. Kami berjalan pelan di tepi laut. Sudah sangat lama saya tidak bisa bersantai seperti ini. Sambil berjalan, Rio tiba-tiba memanggil nama saya. Aishan. Saya menoleh menatapnya. Rio berhenti menatap saya. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan padamu. Saya belum sempat bereaksi. Ia sudah berlutut di depan saya, lalu mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. Dibuka. Di dalamnya ada sebuah cincin. Cincin itu tidak terlalu mewah, tapi di bawah cahaya matahari terbenam, berkilau hingga membuat mata saya perih. Rio mengangkat kepala, menatap saya, berkata satu persatu, Aishan, maukah kamu menikah denganku, menjalani sisa hidup ini bersamaku? Pandangan saya langsung buram. Air mata terus mengalir tanpa bisa ditahan. Saya mengangguk mati-matian. Saya mau. Rio, saya mau. Saya juga mencintaimu. Rio berdiri, memeluk saya erat. Saya membenamkan wajah di dadanya, menangis, seperti anak kecil. Para pejalan kaki yang lewat juga tidak bisa menahan diri untuk tidak bertepuk tangan untuk kami. Itu adalah sore paling bahagia dalam hidup saya. Pernikahan ditetapkan pada November 2025. Hari itu, keluarga sekali lagi terbang ke Indonesia. Orang tua Rio juga datang dari Bandung. Kedua keluarga untuk pertama kalinya bertemu secara resmi. Suasana lebih harmonis dari yang dibayangkan. Ayah Rio menggenggam tangan ayah saya. Mulai hari ini, kita adalah satu keluarga. Ayah saya menjawab dengan bahasa Indonesia yang belum terlalu lancar. Terima kasih banyak. Hari pernikahan, saya mengenakan gaun pengantin putih, berdiri di depan cermin, melihat diri saya di cermin. Saya tertegun untuk waktu yang sangat lama. 2 tahun yang lalu, saya masih berdiri di pasar Kazakhstan menjual roti goreng, mengenakan celemek yang berlumuran tepung. Sekarang, saya mengenakan gaun pengantin, bersiap untuk melangkah ke tahap selanjutnya dalam hidup. Ayah bersikeras untuk berdiri dari kursi roda, menggandeng tangan saya di karpet merah. Saya buru-buru membujuknya. Ayah, bagaimana tubuh ayah bisa menahan? Ayah menatap saya, tersenyum hangat. Tidak apa-apa. Putri menikah. Bagaimana ayah bisa terus duduk? Ia berdiri dengan gemetar, satu tangan menopang tongkat, tangan lainnya menggenggam erat tangan saya. Karpet merah itu ia jalani dengan sangat pelan. Setiap langkah sangat sulit, tapi tatapan matanya lebih teguh dari kapanpun. Sesampainya di ujung karpet merah, ayah menyerahkan tangan saya kepada Rio. Suaranya sangat pelan, tapi saya tidak akan pernah melupakannya seumur hidup. Rio, saya menyerahkan harta paling berharga saya padamu. Rio membungkuk dalam. Paman, Anda tenang saja. Saya akan menjaga Aishan seumur hidup saya. Pendeta berdiri di atas panggung, tersenyum. Kedua mempelai berasal dari negara yang berbeda, tapi karena cinta, mereka sampai seperti hari ini. Semoga mulai sekarang kalian saling mendukung, saling menghargai. Saya mengangkat kepala menatap Rio. Rio juga sedang menatap saya. Saat itu, kami tidak ada yang berbicara lebih banyak. Karena semua yang ingin dikatakan sudah tertulis di mata masing-masing. Malam itu saya berbaring di tempat tidur, memikirkan kembali semua perjalanan yang telah saya lalui. Dari pasar kecil Koksetau ke ruang kedatangan Bandara Soekarno-Hatta, dari hanya bisa menghasilkan Rp100.000 lebih dalam sehari, hingga menjadi perusahaan dengan pendapatan tahunan miliaran rupiah. Dari gadis gila yang diejek seluruh desa hingga menjadi pengantin yang berdiri di karpet merah pernikahan hari ini. Jalan ini saya lalui dengan penuh rintangan. Setiap langkah sangat sulit, tapi setiap langkah bernilai. Jika Anda sekarang kebetulan juga sedang mengalami masa paling gelap dalam hidup, saya ingin mengatakan kepada Anda, tolong jangan menyerah. Keajaiban tidak akan datang begitu saja dari langit. Tapi selama Anda bersedia bertahan, bersedia berjalan hingga saat terakhir, ia mungkin akan menunggu Anda di jalan. Saya Aishan,
seorang gadis biasa yang berasal dari kota kecil di Kazakhstan. Indonesia memberi saya kesempatan untuk mengubah nasib. Dan saya telah mengerahkan seluruh kekuatan untuk menggenggam erat kesempatan itu. Inilah kisah saya. Mungkin tidak terlalu sensasional, tapi setiap kalimat adalah kehidupan yang benar-benar saya jalani. Terima kasih Indonesia, terima kasih Rio, dan terima kasih kepada semua orang yang pernah membantu saya. Saya akan membawa rasa terima kasih ini dan terus melangkah maju di pulau yang indah ini. Dan Anda, maukah Anda juga berani melangkah maju seperti saya?